Tuhan yang melihat setiap hati kami. Engkau yang melihat setiap Tuhan pribadi kami masing-masing. Engkau yang tahu dan melihat setiap keluarga rumah tangga kami. Apa yang menjadi proses Tuhan problema di dalam kehidupan kami. Engkau lebih tahu semuanya ya. Dan Engkau sudah berkata kepada kami, Engkau tidak akan tinggalkan kami. Dan janjimu tetap ada bersama kami. Dan janjimu tidak pernah gagal di dalam kehidupan kami. Firman-Mu berkata satu orang di dalam keluarga diselamatkan, seisi rumah tangga itu diselamatkan. Sebab itu di dalam nama Yesus, keluarga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau juga baik bagi mereka. Engkau tidak pernah tinggalkan mereka. Engkau ada bersama dengan mereka semua. Sebab itu kami berserah menyerahkan seluruh hidup kami pada Tuhan. Dan biarlah pagi ini kami mendengarkan sabda firman-Mu, dan firman itu menjadi rema di dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap teguh di dalam Tuhan, menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali, mengangkat kami masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Karena firman-Mu berkata, tanpa kekudusan, tanpa kesetiaan, tak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Sebab itu kami berserah dan menyerahkan seluruh hidup kami pada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami yang kami lakukan, yang kami buat. Mungkin itu karena sengaja maupun tidak disengaja sekalipun. Tuhan Engkau yang tahu kondisi kehidupan kami semua. Di dalam nama Yesus, Tuhan tolong kami. Terpuji nama Yesus berhala hidup. Kami siap akan mendengarkan sabda firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa. Pakai bibir hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu ini Tuhan. Sehingga firman ini menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami kuat dan teguh berdiri di hadapan Tuhan dalam menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Satu. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus baik bagi kita sekalian. Sejak pagi ini kita ada bersama di hadapan Tuhan di tempat ini, di rumah Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus baik. Di malam setengah 12 baru saya sampai di rumah, dan dalam kondisi saya masih sehat kuat, bukan karena kekuatan kemampuan saya, tapi oleh karena anugerah Tuhan dan kasih Tuhan yang berlimpah di dalam kehidupan saya. Puji Tuhan. Selamat datang untuk Pak Happy. Sudah kurang lebih sampai setengah tahun. Ya, kurang lebih ya. Ya, semoga tidak lagi alfa. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saya bersyukur Ibu Ruth selalu datang. Dan hari ini walaupun kurang sehat pun tetap datang. Ya, kurang sehat ya Bu ya. Ya, sebentar Tuhan akan sembuhkan. Amin. Jangan takut. Tuhan, janji Tuhan selalu ada. Puji Tuhan. Kita lihat firman Tuhan
Kita buka bersama-sama Yesaya 14 ayat 14. Sudah dapat kita bangkit berdiri dan kita baca sama-sama dengan judul firman Tuhan pada pagi hari ini. Adalah apa itu? Sekalipun Tuhan ingkar janji. Tuhan Ingkar ingkar janji. janji. Amin. Amin. Saudara meyakinkan itu? Amin. Tidak sekalipun Tuhan mengingkari janjinya. Amin. Puji Tuhan. Yesaya 14 ayat 24. Kita buka baca bersama-sama 1, 2, 3. Tuhan semesta alam telah bersumpah firman-Nya, sesungguhnya seperti yang kumaksudkan, demikianlah akan terjadi. Seperti yang kurancang, demikianlah akan terlaksana. Amin. Silakan dulu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan semesta alam telah bersumpah. Ingat saudara, dia bersumpah. Bukan saja dia berjanji, tapi dia bersumpah. Firman-Nya, sesungguhnya seperti yang kumaksudkan, demikianlah akan terjadi. Demikianlah akan terjadi. Apa yang ditulis oleh firman Tuhan itu akan terjadi. Amin. Amin. Seperti yang ku rancang, demikianlah akan terlaksana. Haleluya. Amin. Di dalam firman Tuhan, nanti tahun depan kita akan terus bicara tentang akhir zaman dan kedatangan Kristus kedua kali, tentang kerajaan surga dan tentang kehidupan kerohanian setiap umat Tuhan. Supaya kita dewasa dan kita mempersiapkan diri dengan sungguh untuk menantikan kedatangan Tuhan itu. Karena dia katakan, aku datang seperti pencuri di waktu malam. Tidak ada seorang pun yang tahu. Oleh sebab itu kita harus seperti 5 anak darah yang pintar, yang mempersiapkan minyak yang lebih. Jangan jadi 5 anak darah yang bodoh, yang senantiasa masa bodoh terhadap keilahian Allah, terhadap keimamatannya, dan terhadap imannya sendiri kepada Kristus. Tuhan mau agar supaya kita terus waspada, berjaga-jaga, menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kali. Karena ini penting sekali dalam kehidupan kita. Walaupun kita yang sedikit ini 100% masuk surga, itu anugerah Tuhan bagi kita. Daripada kita banyak, kita mungkin ada 100 sampai 1000 orang sekalipun yang datang beribadah, tetapi hanya 9, hanya 10% saja yang diselamatkan. 90% kemana? Tanggung jawab pendeta, tanggung jawab gembala, dan tanggung jawab masing-masing. Apakah sudah diajarkan tentang kebenaran itu dengan sungguh atau tidak? Yang membuat sehingga jemaat itu hanya memikirkan duit, susah, itu seperti kereta yang jalan. Seringkali kita naik kereta, bukan? Kalau saya naik motor terus setiap hari. Saudaraku, Tuhan mau agar supaya kita serius dengan Tuhan di akhir zaman ini. Tuhan tidak mau kita tertinggal kelak. Amin. Saudara mau masuk surga?
Saudara mau masuk surga? Amin. Banyak orang mau masa bodoh dengan kehidupan mereka, kehidupan kerohanian mereka. Tapi ingat, kita tidak boleh masa bodoh dalam kehidupan rohani kita. Kita harus cari kerajaan Allah itu serta kebenarannya. Maka semua apa yang akan Tuhan, apa yang kita butuhkan, Tuhan akan berikan kepada kita. Matius berapa? Dari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Matius berapa? Matius pasal 6 ayat berapa? 33. Lupa? Semoga tidak ada yang lupa. Puji Tuhan. Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah Serta kebenarannya, maka sekalian itu juga akan ditambahkan kepadamu. Amin. amin. Tuhan tidak bilang, carilah dahulu duit banyak-banyak, nanti engkau akan mendapatkan segalanya. Tidak. Ya, katakan sama saya punya bos kantor saya lebih kaya dari kamu. Saya lebih kaya dari kamu. Bapak hanya numpuk duit. Bapak hanya hanya ingin agar supaya itu karyawan dibayar kecil, tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Anda hanya terus menumpuk duit, tetapi Anda tidak bawa mati ke duit. Tetapi saudaraku, firman Tuhan katakan, kumpullah hartamu di surga, karena di surga tidak ada karat dan lengan yang akan merusaknya. Tetapi kalau engkau kumpulkan harta di dunia, maka akan diambil sama penyamuk dan lain sebagainya. Sebab itu saudaraku, carilah kerajaan surga terlebih dahulu. Haleluya. Next. Tuhan telah, Yosua baca. Tuhan telah berfirman, sesungguhnya seperti yang kumaksud, demikianlah akan terjadi, dan seperti yang kurancang, demikianlah akan terlaksana. Yesaya 14 ayat 27. Tuhan semesta alam telah merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Kita baca sama-sama itu Yesaya 14 ayat 27. 1, 2, 3 supaya kita mengerti firman ini. 1, 2, 3. Tuhan semesta alam telah merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Haleluya. Saudaraku, ini penting sekali untuk kita mengerti apa yang sudah digariskan Tuhan terhadap diri kita. Tidak pernah digagalkan oleh siapapun. Kalau kita sudah dipatraikan untuk kita akan masuk ke dalam kerajaannya, maka dengan cara Yesus sendiri akan bekerja dan berkarya di dalam diri kita, sehingga mempertahankan kehidupan kita, agar supaya kita layak masuk ke dalam kerajaan yang kekal itu. Sebab itu saudaraku, kalau kita tidak berpengalaman dengan Tuhan, kalau kita tidak berpengalaman dengan Tuhan, apa yang mau kita ceritakan kepada orang lain? Amin. Saya ulangi lagi. Kalau kita tidak berpengalaman dengan Tuhan secara pribadi, apa yang kita akan menceritakan kepada orang lain? Tidak mungkin. 2020 saya sudah harus mati. Saya bilang sama dokter, kalau saya di bypass kira-kira berapa persen? Dokter tanggung jawab. Saya hanya 50-50. Antara mati dan hidup 50-50. Sini kasih suratnya, saya tanda tangan dan saya pulang. Saya mati hari ini sama dengan mati besok. Sama saja. Sama saja. Dengan iman itulah
Dengan tindakan itulah apa yang terjadi hidup sampai hari ini. Amin. Dari 85 kilo turun 60 kilo. Tetapi akhirnya sekarang naik lagi sampai 71 kilo. Ya, saya bingung juga. Makan sedikit tetapi tetap aja gemuk. Itu karena apa? Karena Tuhan. Bukan nggak punya pikiran. Kalau nggak punya pikiran nggak bisa kerja. Ibu gembal nggak bisa dapat duit. Betul itu. Ya, jadi kita punya pikiran tuh. Maksudnya nggak ada pikiran yang susah. Ya. Apa yang sudah pergi, yang berlalu, biarlah berlalu. Tinggal yang ke depan ini kita harus sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Elia belum lama mengalami Spektakuler. mengalami apa? Kecelakaan tunggal. Kepalanya kena kejeduk balok saja, akhirnya bisa migrain saudara. Dan hampir 10 hari tidak masuk kerja. Untung yang berwehenang di sana itu ya yang lagi berdiri di depan bapak ibu. Kalau enggak juga udah dikeluarin saudara. Tapi bersyukur. Walaupun dia tidak kerja, dapat duit terus ya. Udah gajian enggak? Kemarin full. Gajinya full enggak? Full, bagus. Kalau enggak full kasih tahu, biar saya urusan cabang manajemen. Nah, saudaraku, segala sesuatu itu terjadi di dalam diri kita, menjadi suatu pengalaman dalam diri kita, sehingga apa saudaraku, kita bisa menceritakan apa yang kita alami kepada orang lain, sehingga itu menjadi satu kesaksian yang hidup, sehingga kita juga dapat menguatkan orang lain supaya mereka tidak lemah di dalam iman mereka, tapi mereka kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Nah, itu yang Tuhan mau. Yeremia 29 ayat 11 sampai 13, silakan. Saudara Joshua baca. Yeremia 29 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Yesus memberikan rancangan yang besar dan dahsyat kepada kita, karena Dia sudah merancangnya itu untuk dirimu dan untuk diriku. Terus Mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Ya, cukup dulu. Saudaraku, Dia merancangkan rancangan yang baik untuk kita. Amin. Amin. Jadi begitu kita lagi keseleo hidup ini, Dia luaskan. Kita jatuh. Dia luaskan kita jatuh, setelah itu Dia angkat. Dan kita berbalik lagi kepada Tuhan. Dan itu menjadi pengalaman kita. Haleluya. Amin. Siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Siapa yang tidak pernah berbuat kesalahan? Jelo. Ya, ya, kita semua berbuat salah, berbuat dosa. Itu lumrah, itu wajar karena kita manusia yang lemah. Tetapi jangan kelemahan itu terus tertimpa dalam diri kita. Tapi kita mau kembali bangkit dan maju bersama dengan Tuhan. Maka kita lihat kemuliaan dan berkat Tuhan itu limpah dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Terus baca, belum selesai. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Kamu datang dan berdoa, berseru apa yang engkau alami, apa yang engkau derita, maka aku mendengar akan engkau. Haleluya. Jangan sampai Tuhan gak dengar doa gua, udahlah capek katanya. Tuhan selalu mendengar doa kita. Amin.
Hanya seringkali kita salah berdoa. Coba seorang baby dia menangis, terus dia menangis pisau atau menangis silet. Ibunya mau kasih tidak? Kasih enggak? Karena itu akan mencelakakan dirinya sendiri. Oleh sebab itu ibunya tidak mau kasih. Tuhan tahu apa yang terjadi di hidupnya. Tuhan tahu apa yang betul-betul ya baik bagi diri kita. Tuhan tahu. Oleh sebab itu kalau kita salah berdoa, Dia tidak akan kasih. Karena belum waktunya. Amin. Tapi kalau sudah waktunya, Tuhan pasti berikan. Haleluya. Hanya satu kata, sabar. Amin. Belum waktunya. Abraham tunggu Ishak berapa tahun? 25 tahun. 25 tahun. Baru Ishak lahir, saudara. Dia udah umur berapa tahun? 100 tahun. Sarah udah umur berapa tahun? 90 tahun. Ishak lahir dari nenek-nenek tua. Itu mujizat. Amin. Amin. Yang sekian lama Tuhan sudah janji sama Abraham, dan keturunan pula yang akan meneruskan bangsa ini. Haleluya. Bukan dari bukit, dari keturunanmu yang sah, yang murni. Dari istrimu yang sah akan meneruskan keturunan. Sarah sudah umur 90 tahun. Pak, udahlah saya punya gini pembantu ini. Ada, dia kan cantik. Dia hitam-hitam manis. Udahlah sikat aja. Nanti anaknya menjadi anak saya juga. Siapa yang tidak sabar? Sarah. Yang tidak sabar siapa? Sarah. Sarah. Dari penyakit. Makanya dalam keluarga itu harus ada kesepakatan. Amin. Kalau dalam keluarga tidak ada kesepakatan, rumah tangga itu akan menjadi bumerang. Oleh sebab itu suami istri itu harus ada kesepakatan yang positif sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Supaya apa, saudaraku? Supaya langgeng. Kata orang Jawa, langgeng untuk keluarga. Saya seringkali lihat saudara Johannes dengan saudara di Rahel. Saya bilang, wah luar biasa ini. Kedua, ya si Joli ini luar biasa. Tapi kadang-kadang juga sering-sering juga Rahel yang lebih marah kepada si Johannes. Juga ngomong-ngomong, enggak ya? Enggak. Saya lemah lembut. Di sini lemah lembut, di sana belum tentu. Lemah lembut tanya Pak Yohanes. Apa betul Pak Johannes? Oh iya, di sana. Apa tidak? Tidak. Terus baca Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Terus Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. haleluya. Tuhan itu tidak pernah mau diam. Tidak pernah masak bodoh terhadap anak-anaknya yang sungguh-sungguh mencari Dia. Gak pernah masa bodoh. Tapi justru Tuhan langsung menemukannya. Hei Adam, Adam, di manakah engkau? Yesus dia tahu bahwa Adam itu lagi sembunyi karena dia buat dosa. Dia gak berani datang menghadap Tuhan. Hei Adam, di
Dengan ketakutan Adam katakan, aku ada di sini. Aku bersembunyi dari hadapanmu. Kenapa engkau bersembunyi? Karena perempuan yang engkau kasih berikan itu memberikan buah yang dilarang itu. Ya, aku bersembunyi karena aku takut. Kenapa engkau bersembunyi? Karena mengingkari janji. Saudaraku, seringkali juga kita bersembunyi di hadapan Tuhan. Banyak suami istri juga yang simpan rahasia. Betul. Iya kan? Tapi semoga tidak ada di sini. Puji Tuhan. Tidak boleh sembunyi-sembunyi. Kasih tahu aja. Secara gamblang kasih tahu. Haleluya. Karena Tuhan justru sayang kepada orang yang sungguh-sungguh kepada Dia. Amin. Amin. Saudara mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Amin. Next. Nah, Dia berjanji akan Dan ia berjanji akan memberkati, menjagai, melindungi dan menyertai kita, asalkan kita senantiasa tinggal di dalam firman. Amin. 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 Dan Ia berjanji akan memberkati, menjagai, melindungi, dan menyertai kita, asalkan kita senantiasa tinggal di dalam firman-Nya. Haleluya. Amin. Jika kita belum mengalami penggenapan janji Tuhan, bukan berarti Tuhan ingkar atau lalai menggenapi janjinya dalam kehidupan kita. Ingat itu. Dia berjanji menyertai, mungkin melindungi kita. Dan Dia tidak pernah ingkar akan janji. Dia berjanji, pasti Dia akan menggenapi. Bukan seperti lagu begini. Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata, tinggi gunung seribu jari, lain di bibir, lain di hati. Itu bukan itu. Saudaraku, janji Tuhan itu iya dan amin. Dia tidak asal janji kepada saudara dan saya. Dia berjanji akan menyelamatkan kita. Maka janjinya itu akan digenapi dalam hidup kita. Asal kita mau tetap tinggal di dalam firman-Nya. Kita tetap mengikuti firman Tuhan. Maka kita akan lihat janji Allah itu digenapi dalam diri kita. Haleluya. Amin. Itu yang Tuhan senang. Itu yang Tuhan suka. Silakan baca. Tetaplah tekun dan setia mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Sebab Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Kita sama-sama baca 1, 2, 3. Tetaplah tekun dan setia mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, sebab Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Saudaraku, ini janji Tuhan. Ini janji Tuhan. Dan Tuhan akan berikan pada saatnya, tepat pada waktunya. Tuhan akan berikan itu kepadamu. Om, gue masih kontrak rumah terus. Kapan Om saya punya rumah? Udah minta belum sama Tuhan? Om, untuk makan aja susah. Udah minta belum sama Tuhan? Tuhan bilang apa? Burung pipit jatuh bukan karena mati lapar. Apalagi hal makan minum kepadamu. Aku yang memelihara engkau. Amin.
Aku yang memelihara engkau. Akulah yang menuntun engkau. Dia ada bersama kita senantiasa. Terus tidak ada kuasa. Tidak ada kuasa apapun yang dapat menghalangi berkat Tuhan datang kepada kita. Tidak ada kuasa apapun yang dapat menghalangi berkat yang akan datang kepada kita. Apabila Ia memberikan, tidak ada yang dapat menutupnya. Dan apabila Ia menutup, tidak ada yang dapat membukanya. Ya, tidak ada kuasa apapun yang menghalangi berkat Tuhan datang kepada kita. Apabila Ia memberikan, tidak ada yang dapat menutupnya. Dan apabila Ia menutup, tidak akan ada yang dapat membukanya. Jadi semua kunci berkat itu, ingat, kunci berkat Tuhan itu ada kepada Tuhan saja. Haleluya. Kunci berkatmu daripada Tuhan, bukan dari gunung kami, bukan juga dari Ngipri. Tahu Ngipri orang Jawa? Ya. Atau apa itu? Atau ke Gunung Kemungkus segala macam. Tidak ada itu. Kunci keberhasilan kita ada di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebab itu rajinlah berdoa. Rajinlah datang meminta kepada Tuhan. Mintalah bertalu-talu. Jangan putus. Jangan cepat putus asa. Kalau ada orang yang utang kepada Anda terus minta daripada Tuhan. Nanti Tuhan yang akan urus dia, bukan tidak yang urus dia. Wahyu 3 ayat 7. Haleluya. Itu kita bisa baca itu di dalam Wahyu 3 ayat 7. Saudara baca saja di rumah. Ya, sekalipun kita berada, silakan. Sekalipun kita berada dalam situasi sulit, dan sekalipun ada orang yang ingin mencelakai kita, asalkan kita tetap berada dalam Tuhan, Tuhan pasti akan melindungi, membela, dan memelihara kehidupan kita. Mazmur 12 ayat 7. Amin. Coba baca itu Mazmur 12 ayat 7. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji. Coba baca. Cepat baca, cepat kita pulang. Sudah dapat, silakan baca. Mazmur 12 ayat 7 demikian bunyi firman Tuhan. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau Tuhan yang akan menempatinya. Terus Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Engkau akan menjaga kami senantiasa dari angkatan ini. Terus iya 22. Mazmur 12. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Yang murni bagaikan perak yang teruji. Ulangi. Salah tadi baca ya. Yang ke-8, sorry. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak dan yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Amin. Janji Tuhan itu murni. Lebih murni daripada emas murni. Itu janji Tuhan. Kalau dia sudah janji, pasti dia melakukannya dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Amin. Masih itu kita nggak usah takut dalam hidup ini. Saya katakan sama istri saya, ada satu kunci ya. Saya harus berdoa untuk ibunya. Saya akan berdoa. Nanti mesti call. Saya akan berdoa untuk ibunya.
Dan waktu itu juga pasti Tuhan panggil ibunya itu. Amin. Kenapa? Karena waktu saya menikah dengan istri, dia tidak setuju. Sampai saya pergi ke Amerika pun, saya tidak dikasih pergi ketemu. Itu kunci. Saya hanya bisa berdoa. Hanya miss call saya akan doa. Tuhan kasih Pak, selesai. Apa? Video call. Pokoknya urusan itulah. Hari ini juga kalau bisa saya bisa miss call dengan beliau. Video call. Video call dengan Call. video call yang dengan bersangkutan, pasti Tuhan pasti angkat. Amin. Kenapa? Sudah berkali-kali saudaraku, orang mau mati ada di kamar ICU. Di kamar ICU saya datang. Tuhan langsung ngomong sama saya. Hari ini juga saya mau angkat dia. Kasih tahu sama keluarganya. Hari ini juga saya angkat dia. Detik ini. Tuhan, apa benar? Ya, hari ini kasih tahu. Saya kasih tahu sama keluarga. Yanti, mamamu hari ini Tuhan mau ambil. Lu siap gak? Jangan dulu Pak Pendeta. Jangan. Saya mau ngomong-ngomong lagi, mau bicara-bicara sama mama saya. Saya masih kangen sama mama saya. Baik. Oke, kalau begitu saya tinggal tunduk kepala lagi. Tuhan, ya saya kasih waktu 2 bulan. Saya kasih tahu lagi, Yanti, hanya Tuhan kasih waktu 2 bulan untuk lu bisa ngomong-ngomong sama mamamu. Di ruangan ICU udah nggak bisa ngomong, nggak bisa apa, semua udah blast. Saudaraku, Tuhan bilang 2 bulan. Oke, baik Pak Pendeta, nggak apa-apa, yang penting saya bisa ngomong-ngomong sama mama saya sebelum dia pergi. Oke, 2 bulan. Terus saya bilang, saya doa mamanya, Tuhan, orangnya masih hidup sampai sekarang, itu anaknya itu. Tuhan, saya minta kembalikan nyawanya. Amin. Tunggu ya, 3 hari sudah pulang. ICU, udah gak bisa ngomong, gak bisa apa, makan pun pakai infus. Tapi begitu mujizat Tuhan, 3 hari pulang ke rumah, ngomong-ngomong lagi sama biasa sama anaknya, mamanya itu. Nah begitu 2 bulan, telepon datang. Pak Pendeta, mama sudah ada lagi di rumah sakit. Udah saya datang. Rumah sakit Medika, saudara, di mana Kuningan. Saya naik motor dari sini ke Kuningan, saudara. Begitu saya sampai dari ujung, pukul ujung itu pendeta sudah berbaris. Anaknya siapa? Dokter Yanti, S2 Jerman. Saya datang, saya doa. Saya bilang, semua sudah doa. Doa apa? Doa untuk sembuh dia. Baik. Saya panggil anaknya. Yanti sini. Sudah siap? Sudah siap? 2 bulan. Sudah siap? Iya, Pak Pendeta. Apa maunya Tuhan? Oke. Saya datang. Saya mulai taruh tangan ke ini dia, ke orang ya sakit itu. Saya bilang, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, angkatlah nyawanya. Kuserahkan kepada Tuhan sekarang dalam nama Yesus. Yanti, tunggu ya 3 jam. Bapak mau pulang. Udah saya pulang sudah. Habis doa saya pulang. Sampai di rumah telepon bunyi. Ding. Pak Pendeta, mama sudah tidak ada. Tuhan sudah ambil. Luar biasa. Hanya berselang 3 jam.
Saya sampai di Pademangan, telepon bunyi, Mama tidak ada di kamar ini. Saya datang, saudara. Saya datang, saudara. Jadi saudara, kalau kita serahkan kepada Tuhan, pasti Tuhan akan ambil. Kenapa? Kenapa? Karena kita ini hamba Tuhan, pelayan Tuhan, jogosnya Tuhan. Jadi Tuhan mendengar kita. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasih, kita punya kuasa supranatural itu daripada Tuhan. Apa yang kau ikat di bumi terikat juga di surga. Apa yang kau buka di bumi pun juga terbuka di surga. Haleluya. Ada kuasa supranatural dalam kita. Seringkali orang tidak mengerti. Banyak orang Kristen menganggap remeh hamba Tuhan. Banyak orang Kristen yang menganggap remeh firman Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara dan saya, firman Tuhan itu ya dan amin. Amin. Dan hamba-hambanya itu Tuhan urapi untuk melakukan dan melaksanakan firman itu. Sebab itu saudaraku, firman Tuhan berkata, barang siapa menzolimi engkau, aku yang akan melawan dia. Karena kita ini orang berharga. Haleluya. Amin. Saudara yakin saudara berharga? Amin. Engkau berharga. Engkau sungguh berharga. Dan sangat berharga. Sekalipun, udah ya tadi ya, 7 kali dimurnikan. Next. Silakan. Berjalan bersama Tuhan tak selalu menjanjikan jalan mulus. Berjalan bersama Tuhan tidak selalu menjanjikan jalan apa? Mulus. Mulus. Terus? Bebas hambatan, Bebas hambatan kayak jalan tol. layaknya jalan tol. Kadang jalannya berliku dan menanjak, naik gunung turun lembah, bahkan terhalang oleh lautan. Menghadapi itu kita mulai lelah dan ragu di manakah di ujung jalannya. Seringkali kita ragu atas jalan Tuhan dalam diri kita. Sebentar naik turun, sebentar sakit, sebentar kepalanya sakit, sebentar perutnya sakit, sebentar mual, sebentar segala macam. Seolah-olah aduh, Tuhan bilang kau pelihara aku, kau begini gua jadinya. Seolah-olah tidak ada pengharapan bersama dengan Tuhan. Sehingga seringkali meragukan diri kita sendiri dengan Tuhan. Betul tidak? Betul. Ada yang mengalami itu? Betul. Ada yang mengalami itu? Jadi Tuhan itu tidak semulus yang jalan tol, langsung. Tidak. Hidup kita dengan Tuhan itu berliku-liku. Tuhan bilang, jalan yang sempit dan jalan yang lebar. Kalau jalan yang lebar itu bebas hambatan. Amin. Amin. Tetapi jalan yang sempit itu, Sikut aduh, sana, sikut sini. sikut sana, sikut sini. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita melakukan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Semua kekalutan kita akhirnya terangkum menjadi 2 pertanyaan. 1. Bagaimana kita dapat tanggung menanggung janji, tangguh, teguh. Jadi bukan tangguh, tangguh memegang janji Tuhan. Kalau hidup kita, aduh, kok gua kerja nggak dibayar-bayar, malah duitnya hilang. Jadi Tuhan katanya mau berkati, kok begini? Malas aku nggak mau ke gereja lagi Ikut Tuhan kok susah amat. Kok susah amat ikut Tuhan. Saudaraku, itu satu tantangan dan ujian bagi kita. Apa kita masih mau setia kepada Tuhan atau tidak? Halo?
Amin. Jadi segala sesuatu itu ada ujiannya. Orang mau naik kelas pasti diuji, bukan? Situasi dan kondisi yang jauh dari kebaikan dan rancangan indahnya. Mana situasi dan kondisi yang jauh dari kebaikan dan rancangan indahnya dari situ huruf besar. Jauh dari apa yang Tuhan katakan. Halo? Seolah-olah seperti itu. Tapi ingat segala sesuatu itu ada masanya. Ada waktunya. Jangan takut. Waktunya indah pada waktunya. Haleluya. Oleh sebab itu tetap teguh di dalam Tuhan. Maka engkau akan melihat Tuhan itu dari sisi-sisi yang lain. Haleluya. Karena dia tidak pernah mengingkari janjinya. 2 Petrus 3 ayat yang kita bilang. 2 Petrus 3 ayat 9. Ya, baca. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Terus Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, sekalipun ada orang yang menganggap sebagai suatu kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. tapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Saudaraku, seringkali Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, hai anak-anakku. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Tuhan tidak mau engkau binasa, amin. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Haleluya. Jadi kalau kita sudah mulai ragukan Tuhan, ingat, jangan kita berpaling dari Tuhan, tapi kita mau maju terus bersama dengan Tuhan. Ibrani 11 ayat 11. Ibrani 11 demikian bunyi firman Tuhan. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Amin. Karena iman, sekali lagi saya katakan, karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Halo, Abraham, dia seolah-olah tidak mungkin, tetapi tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Haleluya. Tuhan punya rencana yang besar dan indah bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Dan ingat, Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Dia tetap akan menyelesaikan janjinya dengan Anda. Haleluya. Next. Kita buru-buru ya, cepat-cepat ya. Hidup kita sebagai orang Kristen haruslah hidup yang dipimpin oleh iman. Meskipun kita tidak tahu seperti apa masa depan kita, tetaplah berjalan bersama Tuhan. Sekalipun kita bimbang dan khawatir karena hidup terlihat sama saja tanpa ada perubahan berarti, teruslah melangkah dengan iman, karena iman akan membawa kita melihat karyanya. Amin. Kita baca sama-sama. Hidup kita 1, 2, 3. Hidup kita sebagai orang Kristen
Haruslah hidup yang dipimpin oleh iman. Meskipun kita tidak tahu seperti apa masa depan kita, tetaplah berjalan bersama Tuhan. Sekalipun kita bimbang dan khawatir karena hidup terlalu terlihat sama saja tanpa ada perubahan. Berarti teruslah melangkah dengan iman, karena iman akan membawa kita melewati melihat karyanya. Haleluya. Udah doa kok nggak juga ada perubahan. Udah ikut Tuhan sekian lama kok nggak ada perubahan. Kok gini-gini terus saja. Ingat saudaraku, ada waktunya Tuhan. Haleluya. Nanti pada saat tiba baru kita akan melek. Oh begini maksudnya. Oh begini maksud Tuhan. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Saudara baca di rumah. Itu tentang kisah Abraham dipanggil Allah keluar dari tanah kelahirannya. Saudaraku, itu menceritakan tentang Abraham. Dari Ur Kasdim Allah datang kepada Abraham. Hei Abraham, keluarlah dari rumah ayah ibumu. Keluar, pergi ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Kemana Tuhan? Gak tahu. Orang Tuhan belum kasih tahu di mana. Tapi dia suruh keluar dari rumah ayah ibumu. Dan Abraham karena dengar-dengaran, dia pergi saja. Dia ikuti kemauan Tuhan. Apa yang terjadi? Tetap dia pergi. Dia keluar bukan seorang diri, dia bersama istrinya, bersama gundi-gundinya, bersama pembantu-pembantunya, bersama kambing dombanya, bersama gembala-gembalanya. Kurang lebih ada 300 orang. 300 orang sudah satu apa? Sudah satu pabrik, saudara. Dia bawa keluar. Itu. Dia harus bertanggung jawab dan kasih makan semua. Coba bayangkan, saudara. Kalau menurut akal sehat, ini Tuhan suruh gua keluar. Tapi gua mau kemana ini? Dia belum tahu tempatnya di mana. Dia belum tahu nanti kemana. Tapi Tuhan bilang, keluar. Aku akan menuntun engkau dan aku akan membawa engkau. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus sangat baik bagi kita semua. Haleluya. Kalau Abraham bisa dituntun oleh Tuhan, masa kita tidak bisa dituntun oleh Tuhan? Jangan khawatir dan ragu akan janji Tuhan. Amin. Tuhan berjanji pasti dia akan menyelesaikan persoalan kita. Dan dia akan tetap tidak pernah ingkar akan janji. Haleluya. Roma 4 ayat 19. Silakan dibaca. Roma 4 ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Saudaraku, ini menurut pikiran manusia yang akan sehat, gak mungkin. Tetapi imannya si Abraham tidak pernah surut, tetap janji Tuhan pasti akan digenapi. Saudaraku, pada saat engkau dan saya mengalami persoalan, jangan takut, jangan lemah imanmu. Amin. Ketahuilah Tuhan ada bersama dengan engkau. Haleluya. Jika Abraham telah setia menunggu selama 25 tahun janji Tuhan, layak dinantikan. Oleh sebab itu, saudaraku, Abraham tetap siap, tetap tegak. Dia pegang janji Tuhan. Maukah engkau pegang janji Tuhan? Amin. Peganglah janji Tuhan bahwa Tuhan akan melaksanakan janjinya dalam kehidupan kita. Setidak-tidaknya, saudaraku, Tuhan datang kita semua masuk ke dalam kerajaan surga. Haleluya.
Firman Tuhan berkata, apa artinya engkau memiliki isi dunia ini, tapi jiwa binasa. Banyak orang kaya di bumi ini, tapi kalau mereka tidak mengenal Kristus secara pribadi dalam hidup mereka, maka mereka akan binasa juga. Dan sia-sialah kekayaan mereka, sia-sialah apa yang mereka miliki dalam hidup mereka. Tapi bagi kita, saudara, walaupun kita makan cuma setiap hari tempe tahu, makanya aduh gak tentu menurut dokter, nggak ada gizinya. Pernah saya komplain sama istriku itu, makan begini-begini terus, mentang-mentang gua sakit makan begini-begini terus, nggak ada gizinya, beli daging babi gua mau makan. Marah dia. Saudaraku, walaupun demikian, Tuhan pelihara saya sampai gemuk begini. Haleluya. Sehat, puji Tuhan. Bayangkan dalam kondisi begini pun saya bisa pulang balik pergi ke sana kemari karena Tuhan. Amin. Sebagai kata terakhir, kita baca sama-sama yang bagian merahnya. Hiduplah seolah-olah. Hiduplah. 1, 2, 3. Hiduplah seolah-olah telah menerima yang telah Tuhan janjikan. Hiduplah seolah-olah Tuhan, hiduplah seolah-olah telah menerima yang telah Tuhan janjikan dalam hidupmu. Jangan ragu, saudara. Tuhan punya rencana yang besar. Amin. Amin. Saya punya iman, saudara. Itu tanah kosong di sebelah itu, saya akan ambil, saya akan beli, dan akan bangun. Mungkin ini bicara omong kosong, tapi janji Tuhan itu dia dan amin. Karena saya komplain sama Tuhan. Karena ini gereja saya tidak akan kasih kepada siapapun dan tidak akan dijual untuk siapapun. Karena gereja ini adalah rumah Tuhan dan tetap dia akan menjadi rumah Tuhan. Bukan rumah keluarga, tapi rumah Tuhan. Dan keluarga harus keluar dari sini. Dan iman saya itu tetap saya sementara tunggu waktunya Tuhan untuk persoalan ini. Sebab itu saudaraku, saya tidak ragu. Ibu Gembala mau aku supaya ini mau direnovasi 2 tahun depan, silakan aja. Tapi ingat, tempat ini tetap milik Tuhan. Dan apa yang terjadi saudaraku, pasti Tuhan akan tolong. Amin. Saya yakin tahun depan saya sudah pindah di sini. Amin. Adakah iman di dalam hidupmu? Amin. Adakah engkau punya rencana bersama Tuhan dalam dirimu? Dalam keluarga rumah tanggamu? Berimanlah dengan sungguh kepada Tuhan. Karena janji Tuhan itu indah pada waktunya. Kita bangkit lagi.